Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang seekor gajah besar yang tiba-tiba mendatangi jenazah seorang nenek di sebuah desa. Peristiwa ini membuat banyak orang terdiam dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Pagi di desa kecil itu selalu datang tanpa suara, tak ada deru kendaraan, tak ada hiruk-pikuk manusia, hanya desir angin yang menyusup di antara pepohonan hutan tropis Jawa Timur. Di pinggiran hutan itulah berdiri sebuah gubuk bambu tua, reot, miring sedikit ke kanan, dengan atap rumbia yang sebagian sudah menghitam dimakan usia. Jika hujan turun deras, air akan merembes dari celah-celah atap, jatuh perlahan ke tanah beralas tikar pandan yang telah lusuh. Di dalam gubuk itulah Mbah Salamah tinggal. Seorang nenek tua, kurus, punggungnya mulai membungkuk, rambutnya memutih seluruhnya, disanggul sederhana tanpa sisir mahal. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya, anehnya, selalu tenang. Seperti danau kecil yang tak pernah bergelombang meski badai berkali-kali datang dalam hidupnya. Setiap pagi, sebelum ayam jantan di desa sempat berkokok 3 kali, Mbah Salamah sudah bangun. Ia bangkit dari tikar tipisnya dengan gerakan pelan, menahan nyeri di lutut yang sudah lama menjadi sahabat setia. Dengan air dari tempayan tanah liat, ia berwudu. Airnya dingin, sangat dingin, namun tak sekalipun ia mengeluh. Alhamdulillah, gumamnya lirih. Di sudut gubuk, menghadap ke arah matahari terbit, ia menunaikan sholat subuh. Doanya panjang, sangat panjang. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta rumah yang layak. Setelah matahari mulai mengintip dari balik pepohonan tinggi, Mbah Salamah keluar dari gubuknya. Di belakang rumahnya terbentang kebun kecil. Tak luas, tetapi di sanalah hidupnya bertumpu. Singkong, jagung, kangkung liar, beberapa tanaman obat yang tumbuh tanpa diminta. Tangannya yang keriput menyentuh tanah dengan lembut, seolah menyentuh makhluk hidup yang punya perasaan. Warga desa sebenarnya mengenal Mbah Salamah, tetapi tak banyak yang benar-benar mendekat. Sebagian menganggapnya aneh, sebagian merasa kasihan, tetapi terlalu sibuk. Sebagian lagi takut pada hutan tempat ia tinggal. Mereka tahu, dulu Mbah Salamah punya keluarga, punya suami yang meninggal puluhan tahun lalu, punya anak yang merantau dan tak pernah kembali, punya menantu yang tak pernah datang menjenguk. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Mbah Salamah tak pernah bercerita. Jika ditanya, ia hanya menjawab ringan, "Semua orang punya jalan masing-masing. Aku titipkan mereka pada Allah." Kalimat itu diucapkan tanpa dendam, tanpa nada terluka. Padahal siapapun yang mendengarnya bisa merasakan ada sepi yang sangat dalam di balik senyumnya. Siang hari, panas menyengat. Mbah Salamah duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, pohon tua yang seolah sudah mengenalnya sejak lama. Di sana, ia sering berbagi makanan dengan hewan-hewan kecil, semut, burung pipit, kadang kijang yang mengintip dari kejauhan. Ia menyisihkan sebagian singkong rebusnya, lalu meletakkannya di atas daun. "Ambil pelan-pelan, aku masih kuat hari ini." Seolah ia tahu, suatu hari nanti ia mungkin tak akan lagi duduk di sana. Malam datang cepat di pinggir hutan, suara serangga menggema, angin membawa bau tanah basah. Langit penuh bintang, indah tetapi dingin. Di dalam gubuk, lampu minyak kecil menyala redup. Mbah Salamah duduk sendiri, membaca Al-Quran yang sampulnya sudah lusuh. Beberapa halamannya direkatkan dengan benang kasar. Bacaannya terbata, tetapi hatinya mengalir lancar. Jika rasa lapar datang dan makanan habis, ia minum air hangat lalu tidur. Tak pernah mengeluh kepada siapapun. Pagi itu, hutan tidak seperti biasanya. Burung-burung yang biasa bernyanyi sejak subuh mendadak sunyi. Angin berhenti berdesir, bahkan dedaunan seolah menahan napas. Mbah Salamah merasakannya sejak membuka pintu gubuk bambunya. "Aneh," gumamnya pelan. Tanah di sekitar kebun tampak rusak. Jejak besar, dalam, dan berantakan menginjak-injak semak liar. Batang pisang patah, tanaman singkong tercabut dari akarnya. Jejak itu bukan jejak hewan kecil.
Jantung Mbah Salamah berdegup sedikit lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Dengan tongkat kayu di tangan, ia melangkah mengikuti jejak itu, masuk lebih dalam ke pinggir hutan, tempat yang jarang disentuh manusia desa. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bau besi dan darah bercampur dengan aroma tanah basah. Dan tiba-tiba, suara berat menghentak tanah membuat dadanya bergetar. Mbah Salamah berhenti. Di hadapannya, di balik semak belukar yang terbuka paksa, berdirilah seekor gajah betina dewasa. Besar, tinggi, kuat, namun terluka. Kaki depannya terjerat kawat berduri tebal. Darah mengalir perlahan, menetes ke tanah, membentuk noda gelap. Napasnya berat, matanya liar, penuh rasa sakit dan ketakutan. Setiap kali ia bergerak, jeratan itu semakin mengoyak dagingnya. Satu langkah lagi, dan gajah itu bisa mengamuk. Satu teriakan saja, dan nyawa Mbah Salamah bisa melayang. Siapapun dalam posisi itu akan lari. Siapapun akan berbalik dan menyelamatkan diri. Namun Mbah Salamah tidak. Ia berdiri diam. Tangannya gemetar, bukan karena takut mati, melainkan karena iba. Ya Allah, bisiknya lirih. Kasihan sekali. Gajah itu mengangkat belalainya, mengeluarkan suara rendah, bukan raungan marah, melainkan rintihan. Hutan kembali sunyi, seolah seluruh alam menunggu keputusan seorang nenek renta. Langkah Mbah Salamah maju perlahan, sangat pelan. Tongkat kayunya diletakkan ke tanah. Kedua tangannya terangkat, bukan untuk menyerang, tetapi seperti orang yang sedang berdoa. "Tenang nak," ucapnya lembut, "aku tidak akan menyakitimu." Namun entah mengapa, gajah itu berhenti meronta. Napasnya masih berat, tetapi matanya tak lagi liar. Setiap langkah Mbah Salamah bisa menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Tubuhnya kecil dibandingkan makhluk raksasa di depannya. Sekali diinjak, ia tak akan bersisa. Namun ia terus mendekat. Dengan tangan keriputnya, ia menyentuh kaki gajah yang berdarah. Darah hangat mengalir, membasahi kulitnya. "Maafkan aku, sakitkan kamu sedikit," katanya lirih. Dengan sisa tenaga dan keberanian, yang bahkan ia sendiri tak tahu dari mana datangnya, Mbah Salamah mulai menarik kawat berduri itu. Kawat itu tertanam dalam. Setiap tarikan membuat gajah mengerang kesakitan. Sekali saja gajah itu berubah pikiran, semua akan berakhir. Namun Mbah Salamah tak berhenti. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena tak tega melihat penderitaan makhluk Allah. "Kalau memang nyawaku kau ambil hari ini, ya Allah," bisiknya terputus-putus. "Ambillah saat aku menolong, bukan saat aku lari." Dengan tarikan terakhir, kawat berduri itu terlepas. Gajah itu terduduk lemas. Darah masih mengalir, tetapi jeratan yang menyiksanya telah hilang. Mbah Salamah segera mengambil daun-daun obat dari kebunnya, daun yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka sendiri. Ia menumbuknya kasar, lalu menempelkannya ke kaki gajah. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke tanah. Ia merawat luka itu seperti merawat anaknya sendiri. Waktu berlalu tanpa terasa. Matahari sudah tinggi ketika Mbah Salamah akhirnya mundur pelan. Tubuhnya lemas, bajunya kotor oleh darah dan lumpur. Ia menatap gajah itu sekali lagi. "Pergilah," katanya lembut. "Hutan ini rumahmu." Gajah itu berdiri perlahan, menatap Mbah Salamah lama, sangat lama. Ada sesuatu di tatapan itu, sesuatu yang membuat dada Mbah Salamah sesak. Lalu, dengan langkah berat, gajah itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan. Suaranya menghilang bersama pepohonan. Hening kembali menyelimuti tempat itu. Mbah Salamah terduduk di tanah. Napasnya terengah, tetapi bibirnya tersenyum kecil. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Ia tak tahu bahwa hari itu hidupnya telah berubah. Ia tak tahu bahwa kebaikan tanpa pamrih yang ia lakukan akan kembali dengan cara yang mustahil. Dan ia sama sekali tak menyadari bahwa dari balik pepohonan hutan yang lebat, gajah betina itu masih memandangnya, memandang dengan tatapan yang bukan lagi ketakutan, melainkan ikatan. Sejak hari itu, Mbah Salamah tidak pernah lagi sendirian. Namun bagaimana ikatan itu tumbuh, bagaimana persahabatan yang mustahil itu terbentuk, dan bagaimana seekor gajah menjadi pelindung seorang nenek renta, itulah yang akhirnya terungkap, perlahan hari demi hari.
Awalnya, Mbah Salamah mengira semua yang terjadi pagi itu hanyalah takdir sesaat, sebuah pertemuan singkat antara manusia dan makhluk hutan. Namun keesokan paginya, ketika matahari belum tinggi dan embun masih menggantung di ujung daun singkong, tanah di sekitar gubuk kembali bergetar. Bukan gempa, bukan angin, langkah berat, sangat berat. Mbah Salamah berhenti menyapu halaman tanahnya, tangannya menegang, dadanya berdegup. Dari balik pepohonan muncullah sosok itu. Gajah betina itu kembali, kakinya masih dibalut daun-daun yang mulai mengering. Jalannya pincang, tetapi matanya tenang. Tak ada kemarahan, tak ada keganasan. Ia berdiri beberapa meter dari gubuk bambu itu, diam, menunggu. Mbah Salamah menelan ludah. Namun alih-alih lari, ia justru tersenyum kecil, seperti menyambut tamu lama. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Kamu hidup." Sejak hari itu, gajah itu datang setiap pagi. Tak pernah masuk terlalu dekat, tak pernah merusak, hanya berdiri di tepi kebun, mengawasi. Dan entah sejak kapan, Mbah Salamah mulai memanggilnya Gani. "Karena kamu ganjaran dari Allah," katanya suatu sore sambil mengelus batang pohon tempat Gani bersandar. Nama itu melekat dan ikatan itu tumbuh. Tanpa janji, tanpa kata-kata, Gani membantu dengan caranya sendiri. Ia merobohkan pohon mati agar Mbah Salamah punya kayu bakar. Ia mengusir babi hutan yang merusak kebun. Ia berdiri di dekat gubuk setiap malam, membuat hewan liar enggan mendekat. Mbah Salamah tak pernah meminta, ia hanya berbagi singkong rebus, air bersih. "Kalau kamu lapar, makanlah. Kalau kamu lelah, berteduhlah." Tak ada kepemilikan, tak ada paksaan, hanya keikhlasan. Warga desa mulai berbisik, "Ada gajah di rumah Mbah Salamah," katanya jinak. Mustahil, itu pasti berbahaya. Sebagian takut, sebagian kagum, sebagian tak percaya. Namun suatu hari, mereka melihatnya sendiri. Gani berdiri di depan gubuk bambu, seperti penjaga. Mbah Salamah duduk di atas batu, menumbuk singkong, sementara gajah besar itu diam, patuh. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan, hanya ketenangan yang aneh dan suci. "Ini bukan biasa," bisik seorang warga. "Ini seperti karomah." Keesokan paginya, hari ketika hutan yang damai, terbakar, api menjalar cepat, melahap semak dan pepohonan kering, asap hitam membumbung, menutup matahari, suara retakan kayu terbakar menggema seperti jeritan, warga desa panik, api bergerak ke arah gubuk Mbah Salamah. "Mbah, lari!" teriak seseorang. Mbah Salamah berdiri di depan gubuknya, tangannya gemetar, kakinya lemah. Ia terlalu tua untuk berlari jauh, terlalu lambat untuk menyelamatkan diri. Asap membuatnya batuk. Api semakin dekat. Dan saat itulah Gani datang. Dengan suara terompet panjang yang mengguncang udara, gajah besar itu berdiri di antara api dan Mbah Salamah. Ia mengamuk, bukan karena marah, melainkan melawan api. Dengan belalainya, Gani mencabut pohon-pohon kecil, menjatuhkannya ke arah api. Ia menginjak-injak bara, membuka jalan. Ia mendorong Mbah Salamah dengan lembut ke arah aman. Api menyambar tubuhnya, panas membakar kulitnya. Namun Gani tak mundur. Warga desa terdiam, tak ada yang berani mendekat. Mbah Salamah menangis. "Pergi, nak, pergi!" teriaknya terisak. Namun Gani tetap di sana, melindungi, berdiri. Akhirnya api padam sebelum mencapai gubuk. Hutan menghitam, tanah hangus. Asap perlahan menghilang. Gani berdiri terengah, tubuhnya penuh bekas bakar. Ia selamat. Mbah Salamah bersujud di tanah, tangisnya pecah. "Ya Allah, Engkau kirimkan penjaga untuk hamba-Mu yang lemah." Warga desa satu persatu menunduk, sebagian menangis, sebagian gemetar. Hari itu mereka tak lagi berbisik. Mereka percaya bahwa kebaikan yang tulus akan selalu kembali. Dan bahwa seekor gajah bernama Gani bukan sekadar hewan. Ia adalah rahmat. Namun, tak ada persahabatan di dunia yang abadi. Dan ketika usia mulai menuntut perpisahan, kesetiaan itu akan diuji hingga batas terakhir. Hari-hari setelah kebakaran hutan, tak pernah benar-benar kembali sama. Pepohonan tumbuh lagi memang. Daun-daun hijau perlahan menggantikan hitam arang. Namun tubuh Mbah Salamah mulai melemah. Sejak peristiwa itu, napasnya sering pendek.
Batuknya kerap datang di malam hari. Setiap kali dingin menusuk, ia harus duduk lama, menenangkan dadanya yang terasa sesak. Gani tahu, ia selalu tahu. Setiap malam gajah besar itu berdiri lebih dekat ke gubuk bambu. Jika hujan turun, ia menghalangi arah angin. Jika malam terlalu sunyi, ia mengeluarkan suara rendah, seperti nyanyian pengantar tidur. Mbah Salamah sering duduk di depan pintu, menatap Gani dengan senyum yang tak lagi seutuh dulu. "Sepertinya, waktuku tidak lama lagi, Nak," ucapnya suatu sore, suaranya hampir tenggelam oleh angin. Gani mendekat satu langkah, belalainya terulur pelan, menyentuh tanah di depan kaki Mbah Salamah. Tak ada suara, tak ada tangisan, namun mata besar itu basah. Hari demi hari, Mbah Salamah semakin jarang ke kebun. Singkong dibiarkan tumbuh tanpa dipanen. Tongkat kayunya lebih sering bersandar di dinding. Namun ibadahnya tak pernah berkurang. Salatnya tetap panjang, doanya tetap lirih. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya pucat. Burung-burung hinggap lebih lama dari biasanya. Angin berhenti berdesir, hutan seperti menahan napas. Mbah Salamah terbaring di tikarnya. Napasnya terputus-putus, tangannya dingin. Beberapa warga desa sudah berkumpul di depan gubuk. Mereka tahu, firasat tak pernah bohong. Gani berdiri tak jauh dari pintu. Tak bergerak, tak makan, tak duduk. Matanya tak lepas dari gubuk bambu itu. Ketika azan zuhur berkumandang dari surau desa, napas Mbah Salamah berhenti. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya satu helaan napas panjang, lalu hening. Seorang warga menangis, yang lain menunduk, dan di saat yang sama, Gani mengeluarkan suara panjang, berat, dan pilu. Suara itu menggema ke seluruh hutan, seperti ratapan, seperti perpisahan. Tak ada satupun manusia yang bisa menahan air mata. Pemakaman dilakukan sederhana. Tanah merah digali di tepi hutan, tempat yang paling dekat dengan rumah dan kebun yang ia cintai. Kain kafan putih membungkus tubuh renta itu. Saat jenazah diangkat, Gani maju, warga terkejut, sebagian mundur ketakutan. Namun gajah besar itu hanya berdiri, diam, menunduk, belalainya terulur ke arah keranda, tidak menyentuh, hanya mendekat, seolah ingin memastikan bahwa sahabatnya benar-benar pergi. Ketika tanah terakhir ditimbun, Gani berdiri tepat di sisi makam. Tak mau pergi, hujan turun perlahan, tanah menjadi basah, air mata bercampur dengan lumpur. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Gani masih di sana, tak makan, tak minum, tak bergerak. Warga mencoba mengusirnya, membujuk, menarik dengan tali. Tak berhasil, gajah itu berdiri seperti batu nisan hidup. Hari ketiga, kaki Gani mulai gemetar, napasnya berat, tubuh besarnya terlihat goyah, namun ia tetap memaksa berdiri. Sore itu, langit memerah. Matahari turun perlahan di balik hutan, dan di hadapan makam sederhana itu, Gani akhirnya roboh. Tubuh raksasa itu jatuh ke tanah dengan suara berat, tepat di sisi kubur Mbah Salamah. Belalainya terulur, mengarah ke tanah makam. Satu helaan napas terakhir keluar dari tubuhnya. Lalu, diam. Tak ada raungan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang menyayat hati. Warga desa satu persatu menangis terseduh. Pria dewasa menunduk, tak sanggup menatap. Anak-anak terdiam, tak mengerti, tetapi merasakan kehilangan yang besar. Malam itu, dua liang kubur berdampingan. Satu untuk seorang nenek miskin yang hidupnya sunyi, namun penuh keikhlasan. Satu untuk seekor gajah besar yang mengajarkan arti kesetiaan sejati. Tak ada monumen, tak ada prasasti. Namun setiap orang yang berdiri di sana tahu satu hal, tak ada cinta setulus ini. Tak ada kesetiaan setenang ini. Tak ada persahabatan yang melampaui batas makhluk seperti ini. Dan malam itu, angin hutan berdesir lembut, seolah alam sendiri sedang berdoa. Desa seperti kehilangan denyut kecil yang selama ini tak pernah mereka sadari keberadaannya. Gubuk bambu itu kini kosong. Namun anehnya, tak satu pun warga berani merobohkannya. Mereka membiarkannya berdiri, miring, rapuh, sunyi, seolah menjadi pengingat bisu bahwa pernah ada seorang nenek tua yang hidup di sana dan meninggalkan jejak jauh lebih besar dari apapun yang mereka miliki. Hari-hari berlalu, warga desa sering datang ke dua makam berdampingan itu.
Bukan untuk meminta, bukan untuk mencari berkah berlebihan, mereka datang untuk diam, untuk menunduk, untuk mengingat. Anak-anak bertanya kepada orang tuanya, "Kenapa gajahnya mati di situ? Kenapa nenek itu sendirian?" Dan para orang tua terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan, "Karena kebaikan tidak pernah sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam lebih keras dari nasihat apapun. Kisah Mbah Salamah mulai menyebar, bukan sebagai legenda yang dibesar-besarkan, bukan pula dongeng yang dilebihkan, melainkan cermin. Cermin bagi manusia yang terlalu sering merasa lebih tinggi dari alam. Cermin bagi hati yang sibuk menumpuk harta tetapi lupa menumbuhkan empati. Mbah Salamah tidak kaya, tidak berpendidikan tinggi, tidak memiliki apa-apa selain hati yang ikhlas. Namun dari tangannya yang keriput lahir sebuah pelajaran besar bahwa kebaikan tidak membutuhkan saksi, bahwa kesombongan sekecil apapun adalah awal dari kerusakan, dan kebaikan sekecil apapun adalah benih keajaiban. Mbah Salamah menolong tanpa berharap dikenang, namun justru dikenang lebih lama dari mereka yang hidup berlimpah harta. Jika hari ini kita merasa sendiri, ingatlah Mbah Salamah. Jika kita merasa kecil dan tak berarti, ingatlah bahwa seekor gajah besar pernah berdiri di sisi seorang nenek miskin sampai mati. Jika kita ragu untuk berbuat baik karena takut tak dibalas, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah salah alamat dalam mengembalikan kebaikan. Kadang lewat manusia, kadang lewat alam, kadang lewat cara yang tak pernah kita bayangkan. Dan mungkin saat kamu selesai mendengar kisah ini, air matamu jatuh perlahan, dadamu terasa sesak. Bukan karena sedih semata, melainkan karena kamu baru saja diingatkan bahwa dunia ini masih bisa diselamatkan selama masih ada hati yang ikhlas. Seperti hati seorang nenek tua di pinggir hutan Jawa Timur dan seekor gajah besar bernama Gani. Semoga kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.